Terik mentari di siang bolong membakar kulit tanpa halang, menusuk sisa-sisa semangat yang masih tertinggal. Butiran keringat bergulir menari bebas tanpa henti, menemani langkah kami menelusuri lorong waktu tak bertepi. Detik waktu terus saja memacu semangat, menuntun kami memasuki gang kecil berkelok, mengais serpihan kisah kelam yang tercerai-berai. Di bawah jembatan ini, awal wiyata hitam bermula, yang bermuara pada kisah sepasang tulang belulang, yang terpisah ruang waktu terkubur, dosa sejarah, terbingkai balutan konspirasi hitam berdarah. Dulu dia rela menjilat borok basah demi harta dan kehormatan, rela memakan darah daging saudara sendiri. Kini kurus kering terkulai bisu, mengemis sepotong doa demi dahaga yang belum terbayar. Hai Skotaine, anjing gudik dan curut belande, lu semua gak usah takut, semua udah gua maafin. Gua ikhlas dunia akhirat, yang penting ridho Allah, titik. Ilahi anta maksudi, wa ridho kamatlubi, atini mahabbataka wa maripataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, kisah Pitung dengan segala gelar yang disandangnya, meskipun kurang didukung oleh bukti-bukti empirik yang memadai, namun tetap memiliki kebenaran objektif dan rasionalitas historiografis. Tradisi pemikiran yang ada di balik historiografi tradisi kita bukan hayalan tanpa dasar, melainkan renungan yang dapat ditransformasikan sebagai kekuatan intelektual dan kultural. Kisah Pitung bukan dongeng, keberadaannya didukung fakta historik. Sumur Pitung adalah salah satu bukti sejarah, representasi mitologi yang memiliki lokal jenius. Sumur Pitung ini identik dengan banyak kisah misteri yang menyelubunginya. Hal tersebut tentunya tidak muncul begitu saja, melainkan diikuti beberapa kejadian terkait pada sumur tersebut. Fenomena ini tentu saja bukan terjadi dengan sendirinya. Sesuatu yang ada sekarang ini pasti memiliki keterkaitan dengan masa lalu. Masa lalu itu adalah akar sejarah. Budayawan dan sejarawan Betawi Ridwan Saidi mengungkapkan, salah satu rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan terkait sosok si Pitung adalah kajian Margaret Pantail, peneliti asal Belanda yang melakukan pendalaman terkait Pitung pada tahun 1984. Dia melakukan penelitian melalui surat kabar dan catatan kepolisian Belanda, jadi relatif dapat dipertanggungjawabkan, walaupun kita harus kritis terhadap tulisan dia. Ujarnya,
Peristiwa pertama itu terjadi pada tahun 1886 di jembatan yang diberi nama Jembatan Pitung dan Sumur Pitung yang lokasinya berada di Jalan Bandengan, Jakarta Barat, yang sekarang telah berubah menjadi flyover. Dikisahkan ketika itu Pitung dari arah utara sedang menyeberangi jembatan yang ukurannya cuma muat 1 orang. Pitung masuk jembatan lebih dahulu dan menjadi adab dimanapun juga tidak boleh orang dari arah berlawanan masuk. Harus menunggu yang satu lewat terlebih dahulu. Tetapi seorang pria keturunan Tionghoa dari arah selatan tidak mau mengalah. Bukannya minta maaf, pria tersebut malah pamer kekuatan mistiknya. Dia memutar pantatnya ke depan. Pitung yang diperlakukan seperti itu terbakar emosi. Dengan gerakan kilatnya ditebaslah pria itu hingga rebah, langsung pindah alam. Setelah kejadian itu, gemparlah kampung Bandengan. Usut punya usut, diketahui ternyata bocah tengik itu jagoan dari Glodok. Singkat cerita, Pitung menjadi buronan dan akhirnya tertangkap. Kemudian ia dibawa ke penjara Glodok. Pitung tidak terkena hukuman mati karena tidak ada orang yang bersedia menjadi saksi. Namun hukuman tetap berjalan. Kemudian Kong Pitung dibuang ke Bui Mester di kawasan Bukit Duri. Margaret Pantail 1984. Lalu benarkah bagian jasad Kong Pitung ada di sini? Berdasarkan hasil komunikasi transendental, penelusuran jejak gaib yang terlihat, terdengar, dan terbaca, di dalam sumur inilah kedua tangan Kong Pitung berada, bersama jasad Marsose yang ditembak Belanda setelah menyeburkan tangan Kong Pitung. Dikeduk tuh kan, dibersihin tuh karena banyak lumpurnya kalau habis banjir. Nah, sama saya nyuruh tuh karyawan asbes. Nah, udah gitu, udah bersih. Nah, si tulang-tulang itu dicemplungin lagi ke dalam. Langsung air kenceng lah. Demikian untayan kisah masa lalu yang rindu menunggu kebangkitan Nusantara. Pernah berjaya dan kini menunggu waktu kejayaan itu kembali menjadi mercusuar dunia. Semoga bermanfaat dan menggugah hati kita untuk lebih peduli kepada leluhur. Sebab adanya kita karena adanya leluhur. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, dalam terminologi Qur'aniyah, struktur manusia dirancang sesuai dengan tujuan penciptaan itu sendiri, di mana jiwa menjadi target pendidikan ilahi.
manusia harus melakukan perjalanan batin untuk menemukan identitas dirinya, mengembara di lautan ilmu ma'rifat yang tak terbatas, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bentuk. Hancurkan cermin palsumu sendiri. Buanglah segala yang bernama. Tinggalkan segala nama. Raihlah cahayanya. Di sana barulah terlihat tersembunyinya diri kita yang asal itu di balik cermin diri kita sendiri. Bagaikan golok Bang Pitung di dalam sarungnya, bersatu namun tidak bersentuhan. Carilah aku di dalam aku. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.